Agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan di sini, Pak. Itu beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu ya. Akhlak inilah yang akan mempertahankan ini amal naik gak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak, ngaji sama akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah ya. Tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya, jadi serem sama jamaah ya. Jadi suka nyalah-nyalahin orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal. Berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya, ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan di sini, Pak. Itu beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, coba lafaznya ini. Khaliq, khaliqi, khalaqa yukhaliqu mukhalaqah. Satu akar kata dengan khalaq, khuluq. Ah, ini kata kunci. Ternyata khalaq artinya ciptaan, karya. Kalau khuluq itu akhlak yang kita sebut moral. Apa persamaannya? Persamaannya, kalau khalaq penciptaan, Allah yang mencipta. Kalau khuluq itu adalah kreasi kita, seakan-akan kitalah yang membuatnya, padahal itu juga dari Allah. Nah, maka khalaq tidak bisa dirubah kecuali pakai operasi. Operasi apa, Pak? Biar hidungnya agak mancungan dikit. Plastik ya. Jadi pada dasarnya wajah nggak bisa dirubah, tapi akhlak bisa dirubah nggak? Bisa. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu cuma 11 tahun, nggak sampai 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dibandingkan Nabi Nuh, berhasilan mana? Nabi Nuh kurang dikit dari 1000. Rasulullah. Nabi Ibrahim umurnya hampir 200 ya, 170-an. Nabi Musa juga begitu. Tapi Nabi Musa lebih besar. Kenapa? Karena khuluqin azim, akhlak beliau lebih besar. Masih ingat kisah ada sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini kan macam-macam, ada yang Badui, ada sahabat Madani, Madinah atau Muhajirin. Orang-orang Badui ini nggak tahu tempat buang air itu di mana. Dulu kan kita kan sekarang udah punya peradaban nih, WC, tempat buang air kita udah punya.
Dulu orang Arab Badui itu mirip-mirip sopir angkot zaman-zaman dulu, Pak. Ngeliat tembok langsung nembak di situ. Kebayang? Nah, orang Arab Badui itu gitu. Masuk ke masjid, ngeliat ada tembok. Kebayang sama dia apa? Mau langsung bawa air kecil di situ. Ya mirip-mirip kayak, mohon maaf ya. Sering nggak dulu? Saya sering Pak naik angkot waktu mahasiswa dulu. Ada tembok nih, langsung aja dia ke situ. Ya, jadi tembok-tembok tepi jalan itu jadi korban. Kadang-kadang ke bannya ya. Nah itu sampai sekarang masih tuh, sopir-sopir truk tuh masih begitu. Kita heran kok begitu gayanya ya. Nah ini Badui itu. Orang begitu tuh Badui. Kira-kira kalau masjid kita, ya mohon maaf ya, bahasanya kasar, dikencingin orang gimana? Marah kita. Maka sahabat-sahabat pada ngambil alat pukul, mau mukul dia. Secara hukum fikih itu benar. Tapi dalam hukum kolbu itu nggak boleh. Karena orang yang buang air kecil ini dia nggak tahu akhlak itu, dia belum belajar. Maka Nabi mengatakan, jauh, udah biarin. Kamu siram aja temboknya disiram, lalu bawahnya disiram. Nanti kan meresap. Dulu kan nggak pakai begini, Pak. Jadi malah dapat ilmu sahabat Nabi. Ilmu apa? Cara menghilangkan najis di tembok dan di tanah. Dapat ilmu, berkah jadinya. Ini Arab Badui, mulut besar tuh suka ngomong. Datanglah dia kemana-mana, saya kencingin tuh masjidnya Muhammad. Tapi dia nggak marah-marah tuh katanya. Jadi orang-orang akhirnya penasaran. Bulan berikut terjadi gelombang besar-besaran, orang Arab Badui masuk Islam. Jadi cuma karena urusan buang air kecil, Pak. Ya, begitu Rasulullah. Tapi hari ini bagaimana orang berdakwah? Nggak begitu. Cuma ngaji di YouTube, ngaji di TV, berantem di masjid. Maka masjid itu jadi tempat suka berantem hari ini. Ya enggak? Ya, masjid ini mungkin pernah berantem dulu ya. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berusaha berakhlak, bermoral, menciptakan kondisi kepada nas. Nas ini bukan hanya orang beriman. Siapa aja, apalagi orang yang beriman. Bi khuluqin hasanin. Dengan khuluq, dengan akhlak yang hasan. Hasan itu bagus. Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik. Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlak dia? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat nih ahli bid'ah nih ya. Oh ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Nah, coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Kalau as'alukanya keluar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwab. Apa arti abwab? Pintu, banyak pintu. Banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang, Pak. Ketutup. Ya, maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk. Ya, mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi SAW menyimpulkan. Apa kata beliau?
Ketika ditanya, ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik, dia ada di dalam kolbu. Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada rasa, merasa lebih baik dari orang nggak? Terbersit Pak? Ada ya? Ada ya. Saya punya pengalaman lama Pak tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek Pak di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh Pak ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan begitu sensitifnya kolbu. Bukan seuzon loh Pak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan ya, Nabi ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk secara zahir, secara batin kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak. Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa enggak nyaman Pak. Hadisnya sahih ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra, masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak, beliau cuma bilang siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi amalnya tidak diangkat, nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pesan beliau ya, kalau kita terjemahkan secara bebas. Di dalam Al-Qur'an itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas ya, surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar kan? Apa arti kazim? Kaziminal ghaiz. Bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz. Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa al-Kazim. Karena beliau itu nggak pernah marah.
mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa al-Kazim, ya. Anaknya Syekh Asnawi Caringin itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad al-Kazim. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya, gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa, ya robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah, cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah, ini yang harus kita benerin Pak. Nah, kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu, ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya, ya. Atau malah pagi ini aja kali ya, langsung kita pendek aja nih, ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu, ini kolbu kita kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja, sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati. Saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara 2 aja, 1 sehat, 2 sakit. Termasuk saya Pak. Termasuk saya, bisa jadi saya kolbunya sakit. Bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Nah ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar, gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini, ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu, ya, namanya nama orang lokal Pak, tapi beliau ngomong gitu saya. Kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah, ya benahi dulu kolbu. Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang, gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, gitu doang, gitu. Ya benar nggak Pak? Pakai serban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya. Suka dai yang mu'alaf, sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa,
Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem, Pak. Dia masuk Islam seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya. Ya, itu harus dibersihkan, ada cara bersihinnya, ada zikirnya. Dimandikan dulu. Ada kan itu hukumnya, kalau versi ahli fikih sunat, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Kan begitu. Yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman, Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman, akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Emang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang, berita, pecahlah kita selama 2018-2019. Mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021, Pak. Tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi.